Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di episode zona horor kali ini kita akan ngebahas tentang makhluknya Trevor Henderson lagi guys. Salah satu karya seremnya Trevor Henderson lagi, karya fiksinya yang creepy banget dan gak kalah serem dari makhluknya Trevor Henderson yang udah pernah kita bahas di channel ini. Nah setelah sekian lama kita nggak ngebahas makhluknya Mas Trevor Henderson, kali ini kita akan ngebahas lagi salah satu makhluknya Trevor Henderson yang mana makhluknya ini mirip-mirip dengan kartun cat guys. Dari namanya ya. Ini juga ada kartun-kartunnya namanya yaitu Cartoon Girl atau biasa dipanggil dengan Yuyu guys. Bukan Yuyu itu ya guys ya. Mungkin ini nama manusianya guys, karena kan si Cartoon Girl ini dulunya dia adalah manusia biasa yang entah karena sebab apa yang kena mental dan jadilah dia sesosok Cartoon Girl yang sangat-sangat menyeramkan dan sangat-sangat psycho guys. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, bagi kamu yang mungkin belum nonton pembahasan video-video Trevor Henderson kita yang lainnya lagi, klik kartu yang ada di atas ini ya guys ya. Soalnya kita tuh sebenarnya sangat-sangat suka kalau kita ngebahas tentang yang seperti ini guys. We love it guys, karena ini adalah sesuatu yang creepy dan ini merupakan channel yang horor. Jadi kita suka guys ngebahas yang serem-serem. Mungkin kalian pas nonton video ini, Cartoon Girl akan datang ke rumah kalian. Ada sesuatu. Gak mungkin ya guys ya, ini cuma karakter fiksi aja. Jangan suruh kalian kita untuk nelpon ini ya guys ya. Aduh. Wah, amazing. Siap merinding bareng. Oke, daripada kita penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Dan ini dia Cartoon Girl atau Yuyu. Di sini ada lampu. Usutnya usut, Cartoon Girl atau Yuyu ini sendiri merupakan seorang gadis yang sebenarnya originalnya itu dibuat oleh Shen Comics guys. Shen Comics, mohon maaf kalau kita salah sebut namanya ya. Dan kemudian diadaptasi lagi oleh Mas Trevor Henderson. Mungkin jadi versi yang lebih seremnya guys. Soalnya kita juga belum tahu ini versi Shen Comics itu kayak gimana. Mungkin versi Shen Comics itu adalah tokoh kartun atau karakter yang enggak horor, tapi oleh Mas Trevor Henderson ini di remake atau dibuat lagi menjadi sosok yang creepy. Tapi mungkin bagi kamu yang tahu, tulis aja di bawah ya guys ya. Setelah kita cek-cek lagi, ternyata si Cartoon Girl atau Yuyu ini ada dua penampilan guys. Pertama itu penampilannya yang biasa-biasa aja, ya jahat tapi masih awal-awal menjadi Cartoon Girl. Dan yang kedua ini ada sosok yang paling seremnya guys, lebih creepy lagi, berevolusi menjadi makhluk yang sangat-sangat serem. Yang tadinya awalnya adalah manusia biasa, terus berubah permanen menjadi makhluk yang serem. Dan di bagian ini kita akan jelaskan penampilan pertamanya si Cartoon Girl atau si Yuyu. Kalau kita lihat dari gambarnya sih, si Yuyu ini terlihat seperti seorang manusia biasa tapi dia pakai topeng guys, kayak badut-badut gitu loh, yang biasanya ada di taman bermain guys. Kamu tahu itu kan boneka yang goyang-goyang gitu ya. Gitu-gitu guys. Si Cartoon Girl atau Yuyu ini dia memiliki tinggi 5 kaki dan juga memiliki lengan atau tangan serta kaki seperti manusia guys. Ya kan dia emang manusia. Dan kalau kita perhatikan lagi, dia ini terlihat memakai gaun putih panjang dan juga kaos kaki guys. Usutnya usut, dalam beberapa gambar yang beredar di internet atau yang diposting sama Mas Trevor, si Cartoon Girl atau Yuyu ini terlihat menyembunyikan tangannya guys. Tangannya itu disembunyikan di balik gaunnya itu biar nggak kelihatan gitu, kayak seolah-olah nggak punya tangan guys. Bayangin cuma kain terus ada palanya kartun gitu, jalan-jalan. Serem. Apalagi itu kan kainnya terusan Blong gitu ya? blong kayak kunti gitu loh guys. Kunti tapi bukan rambut tapi pala kartun guys. Lebih creepy loh. Serem loh. Apalagi kan ini kalau kita lihat matanya melotot dan kayak udah usang nggak pernah dicuci gitu. Topengnya itu kemproh ya. Terus juga kalau kita lihat-lihat lagi di gaun putihnya itu kayak ada bunganya guys, bunga kuning gitu, mungkin kayak corak gitu, entah gambar atau tempelan di atasnya gini. Tapi juga ada gambar yang lain itu coraknya ada di bawah guys, ada di kayak mungkin antara di tengah atau di bawah gaunnya itu, melingkar kayak taplak gitu loh guys, kayak gordeng, kayak hordeng. Jangan dia pakai hordeng lagi.
Tanya Mas Trevor Henderson. Kan yang bikin Mas Trevor. Dan kalau ngomongin wajahnya udah jelas banget. Dia kan namanya Cartoon Girl dan kita tadi bilang pakai topeng. Topengnya itu topeng kartun kayak badut-badut di taman bermain. Di sini udah sangat jelas kalau wajah aslinya itu ditutupi sama topeng, guys. Topeng beruang kuning. Terus matanya besar, melotot. Kalau kita perhatikan dengan detail lagi itu kayak retak-retak gitu, guys. Ya pokoknya kayak sobek gitu ya dia. Kayak sobek-sobek gitu. Kayak kucing ya tapi. Ya di sisi lain dia imut tapi di sisi lain dia creepy karena matanya yang melotot, tangannya nggak kelihatan sama retak gitu. Kostumnya itu kayak nggak match aja gitu, guys, kayak sama topengnya itu. Dan itulah penampilan pertamanya Cartoon Girl, guys. OTW menjadi lebih iblis lagi, more evil. Dan di bagian ini kita akan ceritakan awal mulanya kok bisa ada Cartoon Girl atau kenapa si Yuyu ini bisa menjadi Cartoon Girl, guys. Kan awalnya manusia, kok tiba-tiba bisa jadi Cartoon Girl. Iblis, guys. Kalau mungkin dia begitu terus kerja di taman hiburan ya masuk akal ya, emang pekerjaannya. Tapi kok dia bukan pekerja di taman hiburan? Kenapa dia harus memakai kostum seperti itu? Kan pasti ada alasannya. Nggak mungkin biar serem. Ya emang serem sih, tapi kan masa alasannya biar serem kan nggak mungkin, guys. Kurang logis ya. Iya, kurang logis. Usutnya usut seperti yang kita bilang tadi, si Yuyu ini awalnya adalah manusia biasa, guys. Sebelum akhirnya dia menjadi monster Cartoon Girl. Nah, sebagai manusia dia ini bisa dibilang bernasib malang, guys. Karena apa? Karena dia ini dijauhi orang terus menerus. Jadi nggak ada orang yang mau deket-deket sama dia. Siapa kamu? Nggak level. Nggak ada yang mau temenan sama si Yuyu. Nggak sampai di situ aja, bahkan orang lain itu menganggap kalau si Yuyu ini merupakan orang yang membosankan. Jangan deket-deket sama dia, katrok dia, nggak gaul dia. Apa dia itu? Bukan circle kita, dijauh-jauhi, dipojok-pojokin terus. Orang-orang itu jijik, guys, deket sama dia. Jangan membeda-bedakan teman, jangan membeda-bedakan orang. Semua orang itu sama, guys. Nah, kalian siapa? Kalian itu juga ciptaannya Tuhan, kalian juga sama aja. Lah kok kalian membeda-bedakan orang? Dan karena itulah si Yuyu ini sangat sedih, guys. Kenapa sih kok ini sampai menimpaku? Kenapa ini menimpaku? Kenapa ini harus terjadi? Ya kira-kira begitulah ya, guys ya. Dia ini nggak habis pikir kenapa orang-orang berbuat seperti itu kepada si Yuyu. Dia hanya ingin berteman dengan orang lain. Dia hanya ingin mengobrol dengan orang lain. Intinya dia ingin punya teman, guys. Usutnya usut, setelah beberapa saat dia berhenti bermain dengan orang-orang. Dia nggak mau lagi ada di sekeliling orang-orang. Dia udah muak, guys. Dia menarik diri gitu. Iya, menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari sosial. Itu ya. Iya, gara-gara ya tadi itu. Dia mau berteman tapi nggak ada yang mau berteman. Dia malah dibully, dia malah dijelek-jelekin. Padahal kan dia nggak punya salah apa-apa. Konon semenjak hal-hal yang nggak mengenakan itu terjadi pada si Yuyu ini perlahan-lahan berhenti keluar dari rumahnya, guys. Dia nggak mau keluar rumah lagi. Dan diperparah lagi kalau orang tuanya si Yuyu ini sibuk banget. Mereka ini sibuk bekerja sampai-sampai nggak memperhatikan si Yuyu. Kurang memberikan kasih sayangnya kepada si Yuyu, anaknya sendiri. Dan karena itulah orang tuanya ini sampai nggak sadar kalau si Yuyu ini lagi bermasalah, guys. Ada masalah gitu. Wih, orang tua apa ini? Lagi butuh banget peran orang tua. Usutnya usut, Yuyu menghabiskan waktunya sendirian di kamarnya. Dan untuk menghilangkan bosan, dia mulai menggambar-gambar, mulai nyekets gitu, guys. Si Yuyu ini menggambar apa aja yang dilihatnya, yang ada di sekitarnya. Dia lihat apa, dia gambar. Hari demi hari berlalu dan sampai suatu hari si Yuyu ini kehilangan akal sehatnya, guys. Dia udah mulai nggak beres. Ya kalau bisa dibilang mentalnya ini kena, guys. Karena itulah si Yuyu ini mudah marah, mudah emosian, dia berantakan dan dia memiliki rasa sakit yang teramat dalam di dalam sininya, guys. Hatinya itu sakit banget. Banyak rasa-rasa sakit yang menumpuk yang ada di dalam hatinya. Dia nggak bisa mengeluarkan itu. Dan karena itulah si Yuyu ini ingin berteriak sekenceng-kencengnya, guys. Dan parahnya lagi, dia sampai membenci dunianya dan hidupnya sendiri, guys. Jatuhnya jadi dendam, membentuk dirinya jadi pribadi yang jahat. Konon suatu hari si Yuyu ini melihat anak-anak yang sedang bermain dari jendela kamarnya, guys. Kayak ngintip dari jendela kamarnya itu, ngeliatin gitu, kayak memantau. Ya mungkin karena suara berisik-berisik anak-anak bermain, terus dia mau gitu tapi nggak bisa-bisa, nggak ada yang mau diajak bermain, terus dia kayak wih, kepo gitu ya. Setelah melihat anak-anak yang sedang bermain itu, si Yuyu ini nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, guys. Dia ini kayak mau melakukan sesuatu gitu terhadap anak-anak itu. Dan seketika itu juga si Yuyu ini menggambar seekor beruang kuning. Dan setelah itu si Yuyu ini menggunakannya sebagai topeng wajah dan keluar dari rumah. Kemudian setelah keluar dari rumahnya, si Yuyu ini meneriaki anak-anak itu. Jadi anak-anak yang sedang bermain itu tadi itu ditakut-takuti. Konon pada awalnya anak-anak itu nggak terlalu
memperhatikan teriakan dari Yoyo. Tapi nggak lama setelah itu dia mengambil sesuatu dan berlari ke arah anak-anak itu. Dan karena itulah anak-anak itu tadi jadi menjerit lari ketakutan. Usutnya usut, karena mendengar teriakan anak-anak itu tadi, si Yoyo ini jadi semakin menggebu-gebu mengejar anak-anak itu. Jadi satu-satu dikejarin. Dan setelah itu si anak-anak ini nggak tahu lagi guys, mereka nggak pernah terlihat lagi. Dan konon setelah kejadian itu si Yoyo ini bukanlah manusia lagi. Dia berubah menjadi monster dan topeng yang ada di wajahnya itu permanen guys, jadi permanen, melekat. Dan selain itu juga dia menyembunyikan tangannya di balik gaun putih. Saat itulah si Yoyo ini dijuluki Cartoon Girl. Usutnya usut, si Yoyo ini kabur dari rumahnya, kabur dari lingkungannya, dan dia nggak pernah ditemukan guys. Nggak ada satupun orang yang bisa menemukan keberadaannya si Yoyo ini. Tapi ada yang bilang kalau si Yoyo ini suka berkeliaran di mana ada anak-anak yang sedang bermain di situ, di sekitar situ. Ya pokoknya kalau si Cartoon Girl ini lihat anak-anak yang sedang bermain bahagia, dia nggak suka itu. Dia pasti akan menyerang anak-anak itu dan dia nggak ingin melihat anak-anak bahagia. Si Yoyo ini merasa kalau dia nggak berhak untuk bahagia. Nggak ada seorang pun yang membiarkannya untuk bahagia, gitu pikirnya. Karena tadinya dia ini merupakan seorang anak-anak biasa yang harusnya bahagia, yang harusnya seperti anak-anak pada umumnya, tapi semua itu direnggut. Direnggut dalam artian dia nggak bisa mendapatkan itu. Diperparah lagi, orang-orang yang ada di sekitarnya seperti orang tuanya itu nggak bisa membantunya dengan cara apapun untuk membuatnya lebih baik guys. Dan selain itu si Yoyo ini percaya kalau nggak ada anak di dunia ini yang pantas bahagia karena masa kecilnya yang kurang baik. Dan konon kalau si Yoyo ini melihat anak-anak dengan orang tuanya, si Yoyo atau si Cartoon Girl ini akan memikat anak-anak itu guys. Jadi ditarik, mungkin diiming-imingi permen atau diiming-imingi es krim biar si anak itu teralih perhatian, mau ikut sama si Cartoon Girl. Saya punya es krim, ayo ikut aku. Dan setelah si Yoyo berhasil memikat anak-anak itu ya diserang, terus anak itu nggak bisa ditemukan lagi, hilang. Tapi sebenarnya si Yoyo atau Cartoon Girl ini menyerang anak-anak itu hanya untuk memuaskan amarahnya aja guys. Jadi kalau dia marah, dia melampiaskannya seperti itu. Dan nggak diketahui ya dia ini makan, maksudnya dia ini makan seperti orang-orang pada umumnya atau enggak, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti anak-anak itu nggak dimakan guys. Loh kok bisa hidup bang kalau nggak makan? Nggak tahu ya guys ya, belum diketahui juga. Dan di sini juga nggak dijelaskan gimana cara dia ini bertahan. Wah berarti ya sekti ya guys ya, nggak makan, nggak minum, iya ya namanya monster. Kaliren pun ya nggak apa-apa, tahan. Mungkin makan batu dia. Tapi meskipun seperti yang kita tahu si Yoyo ini adalah iblis, evil, di dalam lubuk hatinya yang terdalam, di sanubarinya itu dia tetaplah gadis yang lugu guys. Cuman ketutupan aja sama itunya ya karena dia itu ya. Dan selain itu juga dia merasa bersalah karena telah melenyapkan teman-temannya. Makanya itulah alasan kenapa tangannya itu disembunyikan, karena ada penyesalan, dia nggak mau ngelakuin itu lagi. Tapi kok terus-terusan iya. Evolusi si Cartoon Girl. Di sini kita akan jelaskan penampilan keduanya si Cartoon Girl guys. Yang mana si Cartoon Girl dengan penampilan yang barunya ini lebih kuat lagi dan lebih ngeri, menyeramkan banget. Dan gak nyerang anak-anak aja tapi juga orang dewasa. Usutnya usut, si Yoyo ini memiliki wujud kedua yang mana dia adalah iblis sejati, real evil. Dan di sini topeng beruang yang selalu dipakainya itu warnanya memudar guys. Jadi agak-agak hitaman gitu. Mungkin karena letak yang tadinya kuning jadi warnanya gelap. Dan kalau kita perhatikan lagi matanya itu lebih gede guys. Cuman ini bedanya kalau sebelumnya kan ada kayak bola matanya. Ini cuma kosongan guys. Blong gitu ya? Iya, blong-blongan, cuma buletan hitam. Dan di penampilan keduanya ini topeng beruangnya itu menyatu dengan wajah aslinya guys. Wajah manusianya melekat sama topeng beruangnya, jadi nggak bisa dilepas lagi. Udah bener-bener jadi monster dia. Selain itu dia juga memiliki gigi yang tajam serta seringai lebar yang menyeramkan gitu. Nah kalau wujud yang sebelumnya kan tangannya disembunyikan. Kalau di wujudnya yang kedua ini tangannya itu udah keluar, dikeluarin tapi nggak kayak jari-jari kita guys. Udah beda lagi. Jadi dia cuma punya 3 jari di masing-masing tangannya itu. Dan itu juga kukunya tajam-tajam guys. Terus juga kakinya itu besar banget, warnanya hitam, cakarnya juga tajam juga. Ya kayak beruang gitu. Gaunnya lebih pendek daripada yang sebelumnya dan memperlihatkan kakinya mungkin selutut gitu. Kalau yang sebelumnya kan panjang dari sini sampai ke bawah kaki. Kalau ini cuma sampai lutut aja guys, kayak sobek gitu. Yang paling mengerikannya di sini adalah tingginya itu nambah guys. Yang tadinya 5 kaki jadi 8 kaki. Terus beratnya juga nambah 20 pounds. Berat banget guys. Iya, masuk akal sih, dia kan 8 kaki. 8 kaki itu tinggi loh guys. Dan karena itulah si Yoyo ini jadi lebih kuat.
Nah, karena udah berubah menjadi lebih kuat lagi, lebih serem lagi, tempat tinggalnya si Cartoon Girl ini juga pindah guys. Dengan penampilannya yang seperti itu, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Karena itulah dia tinggal di hutan atau bangunan-bangunan terbengkalai. Ya kan mungkin menyesuaikan ukurannya. Dan selain itu, si Cartoon Girl ini juga memberikan permen beracun dan laba-laba berbisa kepada anak-anak. Dan setelah itu menyerang mereka. Usutnya usut, kalau si Cartoon Girl ini melihat anak-anak yang sedang sendirian, dia akan menyerangnya seperti beruang, lengkap dengan suaranya yang seperti geraman beruang. Bukan kayak orang ngempet ya guys. Konon evolusi Cartoon Girl yang satu ini yang udah jadi kuatnya ini nggak hanya nyerang anak-anak aja, tapi juga orang dewasa. Dan si Cartoon Girl ini kalau nyerang orang dewasa, dia ini pilih-pilih guys. Lebih memilih orang dewasa yang kayak pengelana gitu, pengelana yang sedang sendirian, gelandangan, homeless. Dan nyerangnya itu dengan cara si Cartoon Girl ini menyegat tepat di depan orangnya itu. Misalkan ini ada orang lewat, tek tek tek, terus tiba-tiba ada di depannya gini. Terus menghalangi jalan gitu ya? Menghalangi jalan. Terus posisinya si Cartoon Girl ini kayak beruang gitu, kayak beruang mau nyerang, tapi si Cartoon Girl ini nggak langsung menyerangnya, tapi dia malah mengulurkan tangannya guys, kayak mau dijabat gitu. Dan kalau si orang dewasa atau si korbannya itu malah ketakutan, nggak mau menjabat tangannya si Cartoon Girl, dia malah diserang guys. Tapi kalau sebaliknya, kalau si orang dewasa atau si korban itu menjabat tangannya si Cartoon Girl dan nggak takut sama sekali, berani gitu, itu malah dilepaskan dan nggak akan diserang. Aman guys. Nah, itu udah tadi cerita tentang Cartoon Girl, sosok fiksi karakter creepy buatannya Trevor Henderson. Tapi kalau ngomongin makhluknya Trevor Henderson, menurutmu yang serem itu yang mana dong? Yang udah kita bahas, yang menurutmu serem yang mana? Mungkin yang ini. Kalau aku juga sama sih, soalnya dari asal muasalnya itu serem sih. Yang awalnya dia manusia biasa jadi Cartoon Girl, jadi monster yang mematikan. Dan pas dia evolusi pun dia lebih ngeri lagi guys, serem. Jadi inget Sandy yang hibernasi, terus diganggu SpongeBob sama Patrick, dia ngamuk-ngamuk. Mungkin evolusinya seperti itu ya. Di bayangan kita begitu guys. Kalau dibandingin sama Siren Head ya lebih sereman ini sih. Kalau menurut kita ya, tapi kan orang beda-beda guys. Tapi gimana menurut kalian Cartoon Girl sama makhluknya Trevor Henderson yang lain yang udah kita bahas di channel ini, lebih sereman mana? Mungkin ada makhluk-makhluk yang lebih serem lagi yang belum kita bahas, yang lebih ngeri dari Cartoon Girl atau si Yuyu ini. Kalian bisa banget tulis aja di bawah. Dan mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Tunggu episode-episode kita yang selanjutnya setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Look at that, look at that, look at this. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.